Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Rahmadamayanti, Stambuk B2011970. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Tadulako, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Sosiologi. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai salah satu materi pada mata kuliah Perencanaan dan Analisis Sosial, yang mana untuk memenuhi tugas ujian final pada mata kuliah tersebut. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai apakah analisis sosial itu. Baik, langsung saja. Analisis sosial merupakan suatu proses analisa sosial, usaha untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang situasi sosial, hubungan-hubungan struktural, kultural, dan historis, sehingga memungkinkan menangkap dan memahami realitas yang sedang dihadapi. Analisis sosial atau analisa sosial merupakan upaya untuk mengurai logika, nalar, struktur, atau kepentingan di balik sebuah fenomena sosial. Yang kedua, wilayah analisa sosial. Terdapat 3 wilayah analisa sosial, yaitu yang pertama, sistem-sistem yang beroperasi dalam suatu masyarakat. Yang kedua, dimensi-dimensi objektif masyarakat, organisasi sosial, lembaga-lembaga sosial, pola perilaku, kekuatan-kekuatan sosial masyarakat. Dan yang ketiga, dimensi-dimensi subjektif masyarakat, ideologi, nalar, kesadaran, logika, berpikir, nilai, norma yang hidup di masyarakat. Selanjutnya, pendekatan dalam analisa sosial. Di sini terdapat 2 pendekatan dalam analisa sosial, yakni yang pertama pendekatan historis dan pendekatan struktural. Selanjutnya, hasil analisa sosial. Hasil dari analisa dapat dikatakan hanya merupakan kebenaran tentatif yang bisa berubah sesuatu dengan fakta atau data dan temuan-temuan yang baru. Dengan demikian, analisa ini bersifat dinamis, terus bergerak, memperbarui diri, dikaji ulang, dan terus harus diperkuat dengan fakta-fakta pendukung. Hasil analisa bukan suatu dogma atau sejenis kebenaran tunggal. Selanjutnya, batas analisa sosial. Di sini ada 3 batas analisa sosial. Yang pertama, analisa sosial bukanlah kegiatan monopoli intelektual, akademis, atau peneliti. Siapapun dapat melakukan analisa sosial. Yang kedua, analisa sosial tidaklah bebas nilai. Yang ketiga, analisa sosial memungkinkan kita bergulat dengan asumsi-asumsi kita, mengkritik, dan menghasilkan pandangan-pandangan baru. Selanjutnya, siapa sih pelaku analisa sosial? Semua pihak atau pelaku sosial menghendaki untuk mendekati dan terlibat langsung dengan realitas sosial. Itulah pelaku analisa sosial. Selanjutnya, tahap-tahap analisa sosial. Di sini ada 3. Yang pertama, tahap menetapkan posisi atau orientasi. Yang kedua, tahap pengumpulan dan penyusunan data. Yang ketiga, tahap analisa. Selanjutnya, apa yang penting ditelaah dalam melakukan analisa sosial? Di sini ada 4 yang penting harus kita telaah dalam analisa sosial, yakni yang pertama, kaitan historis atau sejarah masyarakat, yang kedua, kaitan struktur, yang ketiga, nilai, dan yang keempat, reaksi yang berkembang dan arah masa depan. Selanjutnya, yang terakhir, model telaah dalam analisa sosial. Dalam model telaah ini ada 5 model. Yang pertama, telaah historis, yang kedua, telaah struktur, yang ketiga, telaah nilai, yang keempat, telaah reaksi, dan yang terakhir, telaah masa depan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kekurang jelasan dalam penyampaian saya dalam menjelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.